فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya
agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian kebebasan, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka. Jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Dan sungguh, kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih, menyucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Marhaban ya Ramadan, Saudagar Iga. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Hikmah Ramadan. Yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio dimanapun berada, wahai manusia, sungguh telah datang pada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmah dan ampunan. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Jam demi jamnya adalah jam-jam yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tetamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini napas-napasmu menjadi tasbih, tidurmu ibadah, amal-amalmu diterima, dan doa-doamu diijabah. Bermohonlah kepada Allah Rabbmu dengan niat yang tulus dan hati yang suci, agar Allah membimbingmu untuk melakukan syam dan membaca kitabnya. Celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan yang agung ini.
Kenanglah dengan rasa lapar dan hausmu, kelaparan dan kehausan di hari kiamat. Bersedekahlah kepada kaum fukaha dan masakin. Muliakanlah orang-orang tuamu, sayangilah orang yang muda, sambungkanlah tali persaudaraanmu. Jaga lidahmu, tahan pandanganmu dari apa yang tidak halal kamu memandangnya, dan pendengaranmu dari apa yang tidak halal kamu mendengarnya. Kasihilah anak yatim, niscaya dikasihi manusia anak-anak yatimmu. Bertobatlah kepada Allah dari dosa-dosamu. Angkatlah tangan-tanganmu untuk berdoa pada waktu-waktu salatmu, karena itulah saat-saat yang paling utama ketika Allah Azza wa Jalla memandang hamba-hambanya dengan penuh kasih sayang. Dia menjawab mereka ketika mereka menyerunya, menyambut mereka ketika mereka memanggilnya, dan mengabulkan mereka berdoa kepadanya. Wahai manusia, sesungguhnya diri-dirimu tergadai karena amal-amalmu, maka bebaskanlah dengan istighfar. Punggung-punggungmu berat karena beban dosamu, maka ringankanlah dengan memperpanjang sujudmu. Ketahuilah, Allah Ta'ala bersumpah dengan segala kebesarannya bahwa Dia tidak akan mengazab orang-orang yang salat dan sujud, dan tidak akan mengancam mereka dengan neraka pada hari manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Wahai manusia, barang siapa di antaramu memberi buka kepada orang-orang mukmin yang berpuasa di bulan ini, maka di sisi Allah nilainya sama dengan membebaskan seorang budak, dan ia diberi ampunan atas dosa-dosanya yang lalu. Sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidakkah kami semua mampu berbuat demikian?" Rasulullah meneruskan, "Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jagalah dirimu dari api neraka, walaupun hanya dengan seteguk air." Wahai manusia, siapa yang membaguskan akhlaknya di bulan ini, ia akan berhasil melewati sirat pada hari ketika kaki-kaki tergelincir. Siapa yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya di bulan ini, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat. Barang siapa menahan kejelekannya di bulan ini, Allah akan menahan murkanya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa memuliakan anak yatim di bulan ini, Allah akan memuliakannya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa menyambungkan tali persaudaraan, tali silaturahim di bulan ini, Allah akan menghubungkan dia dengan rahmatnya pada hari ia berjumpa dengannya. Barang siapa melakukan salat sunat di bulan ini, Allah akan menuliskan baginya kebebasan dari api neraka. Dan barang siapa yang melakukan salat fardu, maka baginya ganjaran seperti melakukan 70 salat fardu di bulan yang lain. Wahai manusia, sesungguhnya pintu-pintu surga dibukakan bagimu, maka mintalah kepada Tuhanmu agar tidak pernah menutupkannya bagimu. Pintu-pintu neraka tertutup, maka mohonlah kepada Rabbmu untuk tidak akan pernah dibukakan bagimu. Setan-setan terbelenggu, maka mintalah agar ia tak lagi pernah menguasaimu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab karramallahu wajhahu berkata, "Aku berdiri dan berkata, ya Rasulullah, apa amal yang paling utama di bulan ini?" Jawab Nabi, "Ya Abul Hasani, amal yang paling utama di bulan ini adalah menjaga diri dari apa yang diharamkan Allah." Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya Syahriyadi Al-Bugisi mengucapkan marhaban ya Ramadan,
pucuk selasi bertunas menjulang, dahannya patah tolong betulkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga, terima kasih Anda telah mendengarkan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru bekerja sama IGA Radio. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada ini saya lihat pertanyaan dari Muzaki nih. Ada fenomena di masyarakat katanya menyerahkan langsung kepada kerabat, tidak melalui Basnas. Apakah dibenarkan secara syariat ini, Ustaz? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau menyerahkan langsung kepada kerabat, boleh saja, sepanjang itu masih dalam bentuk sedekah biasa. Akan tetapi kalau sudah menyangkut masalah zakat atau niat kita zakat, maka tentu tidak dibenarkan seperti itu. Karena zakat ini adalah ibadah mahdhah, sama dengan sholat. Aturan mainnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Seperti dalam surah At-Taubah ayat 103 dijelaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Khuz min amwalihim, ambil zakat dari sebagian harta mereka. Siapa yang Allah perintahkan mengambil, tentu dalam ini adalah ambil zakat. Nah, itu maknanya, artinya apa? Kalau zakat itu harus ada akad. Muzakki menyerahkan, amil zakat menerima. Itu petunjuk Al-Quran. Jadi ketika kita yang langsung menjalurkan seperti itu, tentu tidak sesuai lagi dengan perintah Al-Quran. Di dalam ayat juga disebutkan tutahhirukum wa tuzakkihim. Jika engkau mengambil zakatnya, berarti engkau telah membersihkan harta dan mensucikan hatinya. Fasholli alaihim, doakan dia, kata Allah. Doakan dia, maka doamu itu akan menenteramkan jiwanya. Nah, doa orang menerima zakat seragam itu semua zakit. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita. Berikanlah pahala apa yang diberikan, dan berikanlah berkah atas harta yang bersamanya. Begitu hebatnya doa amil zakat ini. Nah, itulah pentingnya kenapa harus pakai amil dan akad. Karena zakat itu perlu disampaikan di sini, itu banyak macam, dan setiap jenis zakat berbeda-beda hitungan nisabnya, berbeda-beda kadarnya. Nah, contoh misalnya pernah kejadian ini, ada jamaah mengundang saya ke rumahnya, Ustadz saya mau bayar zakat. Saya datang ke rumahnya, beliau itu setelah sampai rumahnya menyodorkan langsung uang 10 juta. Nah, saya tanya berapa di sini dananya, Pak? 10 juta dia bilang. Saya bilang, ini zakat apa, Pak? Tentu saya harus tanya dulu, tidak boleh saya terima begitu saja. Harus jelas. Zakat apa ini, Pak? Dia bilang, rumahku di Papua terjual 1 miliar. Oh, begitu. Nah, kalau uang tak 1 miliar, Pak, itu zakatnya 2,5%, berarti 25 juta. Bukan 10 juta. Kalau 10 juta ini saya terima, berarti hanya dalam bentuk impak biasa. Inilah pentingnya harus ada akad supaya ada penjelasan. Karena saya yakin dan percaya masih sangat sedikit masyarakat kita memahami hitungan zakat. Zakat seperti ini kan mereka para masyarakat tidak paham. Lalu dia berkata tadi, niat saya zakat, Ustaz. Kalau niat zakat cukupkan 25 juta. Akhirnya beliau baik, 1 minggu kemudian kami akan sampaikan 25 juta. Nah, ini pentingnya. Tapi kalau mereka yang distribusikan langsung ke kerabat, sudah harus bisa dipastikan bahwa nilainya tidak sesuai.
Nah, seperti itu. Jadi inilah pentingnya zakat harus melalui akad. Yang kedua, kalau melalui amil, penyalurannya pun juga merata adil. Allah berkata, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu untuk fakir, wal masakin, wal 'amil 'alaiha, wal mu'allafat qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa bani sabila fi sabilillah. 8 golongan yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia langsung menyalurkan berarti hanya satu dikasih. Saya pinjam istilahnya dari Guru Tak Mangkoso bahwa kalau kau yang menyalurkan sendiri maka 7 golongan nanti menuntut di akhirat. Kamu tidak adil. Kenapa waktu di dunia kau bagi zakat saya tidak dapat padahal saya punya hak. Ini istilahnya Guru Tak Mangkoso ini. Jadi inilah pentingnya pencerahan kepada masyarakat. Kalau kita mau bagi-bagi langsung itu infak atau sedekah. Tapi kalau untuk zakat harus melalui amil dan tidak mesti harus ke Basnas. Karena Basnas sudah membentuk ada 400 amil 7 kecamatan. Ini untuk memudahkan masyarakat kita menyalurkan zakatnya. Semua imam masjid itu seluruh Kabupaten Baru adalah amil zakat UPZ. Jadi tidak mesti harus berpikir jauh-jauh ke Baru, tidak perlu ke Baru. Silakan store pada amil zakat dalam hal imam, dan imam sudah pegang BSZ namanya bukti setoran zakat. Nanti Pak Imam menyetor kepada KUA. KUA sebagai UPZ dan KUA nanti menyetor kepada Basnas Baru. Seperti itu alurnya. Jadi sudah ada di dusun-dusun karena masjid ada di dusun-dusun, Ustaz. Betul. 400 orang lebih. Itu UPZ-nya Basnas sudah di-SK-kan oleh Basnas. Kalau ada perorangan atau kelompok atau organisasi melakukan pungutan zakat, infak, sedekah tanpa ada SK UPZ dari Basnas, itu ilegal. Ilegal itu dan bisa dipidana karena satu-satunya lembaga diberi otoritas oleh pemerintah untuk memberikan SK UPZ hanya Basnas. Saya kira demikian. Terima kasih Ustaz. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan mulia, bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus ibadah zakat. Mari tunaikan zakat dengan cara yang benar dan tepat melalui amil zakat resmi dan legal yang telah mendapatkan SK UPZ dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru. Aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Saya Sahabuddin Al-Farid atas nama seluruh pimpinan dan staf Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya, maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Baru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Pondok Modern Kuri Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis.
gratis. Biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak, dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Baru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Baru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah. Bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Abu Stanandi Bintang, Wakil Bupati Baru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم آمين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega ni rumah tu lapad lama kanja masambus sekolah. Teman ni aku SMP. Teman yang mure, napusi ka sedih, maka dah tega ni rumah sambung. Barawat dingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa ni SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru Tapat Tama. Tega tujuh menurut mure. Kula julo sedena Kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tu pale yang mure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasih ngetu di. Iya migaro kelebihan na mure. Ya tu SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai pada-padana kapalat takbut, kapalat tongkak, kapalat pelni dan nia kapalat kargo. Bahkan masuk lagi maperatik naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah. Jadi aro anak edek na nama bela lau kue loi sapa boboa gurung. Nomor 3 ya nah tambah ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperatik kumilan ruangan apa ada aku angkatong ki ilalan na kapalai. Berarti masuli tulin na yaro simulator dia more. Nah kode usale paring kalinga miliara gaya
insyaallah mak barakah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insyaallah ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar Saudagar Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia. Sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahi atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Desain tadi itu menghasilkan graduate tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah, yang terbawah itu namanya miskin ekstrim. Sehingga dengan demikian data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7 ribuan. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu saya karena data belum fix dari dinas sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar Iga membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tadi, data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon
kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100 desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Usaha Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Usaha Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi dianggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ya, ada lagi pertanyaan ini, Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Iya, pendataan ulang mustahik ataukah perubahan pola bantuan dari konsumtif ke produktif? Ya, jadi memang sekarang ini segala sesuatu ini harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Nah, apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu. Jadi kalau ada misalnya itu pasti ketahuan, wah ini Basnas ini melakukan atau siapa. Nanti tetap ada, misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyelesaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa dari bantuan yang bersifat konsumtif ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1-5. Oh, desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 1-5, ada kegiatan misalnya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, saudara.
radionya Saudagar Iga.